Jawab. Kenapa Allah yang bertemu dengan Musa mengaku dan memperkenalkan dirinya, aku adalah aku? Kenapa juga Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 58 juga mengatakan, aku adalah aku? Ada apa? Apakah Yesus adalah Allah yang bertemu dengan Musa? Jawab. Receh tapi sayang. Jawab di bawah. Kenapa? Kenapa Allah yang bertemu dengan Musa mengaku aku adalah aku? Dia memperkenalkan dirinya, aku adalah aku. Kenapa juga Yesus mengaku di dalam Yohanes 8 ayat 58, aku adalah aku? Kenapa? Katanya tahu. Kalau masih goblok jangan so tahu. Ya, puji nama Tuhan. Saudara Agatha kembali beraksi dan luar biasa membuat para katrun, orang-orang bermental tempe menjadi kejang-kejang atau kepanasan. Ya, karena kenapa dikatakan mental tempe? Karena mereka ini suka membahas agama Kristen. Begitu Agatha membuka kelemahan iman mereka menyerang balik, maka yang terjadi adalah lapor polisi. Lapor polisi yang pada akhirnya dijatuhi dengan tuduhan penistaan agama. Sedang mereka gencar-gencarnya menistakan agama Kristen, mengolok-olok, menghina, menelanjangi Tuhan orang Kristen. Orang Kristen tidak bisa berbuat apa-apa, cuma diam saja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama, dan umat sebelah juga melihat mana agama yang jadi panutan dan mana yang tidak perlu untuk dicontoh. Karena agama, iman itu menuntun kita untuk semakin dewasa. Nah, tanpa berlama-lama, seperti apa Saudara Agatha ini menyampaikan kebenaran, mari kita simak sampai selesai. Apa yang lo tahu? Gak ada, dia gak ada request. Naik lo. Jangan kabur lo dari sini. Naik. Yang sok-sokan tahu kitab gua, naik. Gua gak perlu ngebahas kitab lo. 95% gua tahu kitab lo, naik. Buktiin. Gak usah pakai bahas kitab lo. Kitab gua bahas di sini. Naik lo. Mau tahu gua 95%. Lu pakai otak nggak? Jangan kabur lu dari sini. Gua tandain lu, gua follow lu. Naik ke atas. Siapa yang ngerasa udah paling tahu kitab gua, naik ke atas. Kita bahas kitab gua. Gua nggak perlu bahas kitab lu. Ayo. Gua tanya lu, kalau memang lu tahu. Sini. 5 tahun kitab lu aja lu gak tahu, block on. Sok-sokan lu ngebahas kitab gua tahu 95%. Kalau lu udah tahu 95% kitab gua, lu udah pasti minta dibaptis. Biar lu tahu, udah gua pastiin lu akan murtad. Naik aja. Nih, Bible telek. Kalau Bible telek lu mau ngapain? Apa masalah lu? Kalau lu bilang Bible gua tai, ngapain lu masih pantengin? Ngapain lu masih lu bahas? Hah? Mana yang 5 tahun belajar Alkitab? Sini lu.
Jangan sok hebat lu di sini. Nggak bisa dari 900 orang gua jambak dia. Cuman 100 yang kelihatan. 5 tahun. Cuy. Gua ludahin lu. Nggak usah sok-sokan ngebahas kitab gua kalau lu nggak tahu apa-apa. Mana lu lari lu etet? Hilang lu dari peredaran. Nggak marah gua. Sini buktiin. Buktiin lu tahu kitab gua 95% seperti kata lu. Naik, apa yang mau lu tanya dari kitab gua? Atau lu mau ngejelasin kitab gua? Sini. Katanya lu 95% udah tahu kitab gua. Sini, satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan aja. Kalau kamu memang sudah tahu kitab saya. Mau nggak? Gua kasih satu pertanyaan. Mau? Gua akan tes lu. Pertanyaan gue cuma satu. Kenapa Allah di dalam Keluaran 3 ayat 14 mengatakan aku adalah aku? Dan juga di Yohanes 5 ayat 58 Yesus mengatakan aku adalah aku. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Katanya kamu udah tahu 95% kitab saya. Kenapa Allah yang bertemu dengan Musa memperkenalkan dirinya aku adalah aku? Dan kenapa juga Yesus juga memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, aku adalah aku? Kenapa? Jawab. Kenapa Allah yang bertemu dengan Musa mengaku dan memperkenalkan dirinya, aku adalah aku? Kenapa juga Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 58 juga mengatakan, aku adalah aku? Ada apa? Apakah Yesus adalah Allah yang bertemu dengan Musa? Jawab. Receh tapi sayang. Jawab di bawah. Kenapa? Kenapa Allah yang bertemu dengan Musa mengaku aku adalah aku? Dia memperkenalkan dirinya aku adalah aku. Kenapa juga Yesus mengaku di dalam Yohanes 8 ayat 58, aku adalah aku? Kenapa? Katanya tahu. Kalau masih goblok jangan sok tahu. Salam satu batu. Jawab, bukan cocokologi bilangnya gitu. Jawab. Katanya lu tahu 95%. Lu gak tahu apa-apa. Sembah kerang ajaib. Iya, kalian harus nyembah kerang ajaib. Kayak si SpongeBob kalian semua. Mana Ed? Katanya lu tahu 95%. Kirim permintaan naik. Kan lu tahu kitab gue. Gue ambil dari perjanjian lama dan juga gue ambil dari perjanjian baru. Kenapa? Fix 90% dia tahu isi. Iya, tahu isi dia. Matius 7 katanya lu bisa jawab. Mana receh tapi apa itu? Tapi sayang tadi tuh.
Jangan sok tahu kitab gua kalau lu belum pernah belajar. 5 tahun. Kalau lu 5 tahun belajar kitab gua, lu udah jadi pendeta. Lu udah jadi misionaris. Mana lu, Ed? Pertanyaan gua gak akan template kayak pertanyaan lu. Pertanyaan bocil. Kalau lu tahu Alkitab, ada 2000 pertanyaan yang akan gua serahkan kepada lu. Kalau lu mampu jawab. Ribu pertanyaan. Akan terlalu banyak pertanyaan dari gue. Lu orang-orang bego, gak pernah tahu cara bertanya. Karena apa? Karena lu gak tahu apa-apa. Lima tahun cuman fokus Amsal. Kalau dia fokus Amsal juga dia tahu itu maksudnya apa. Masalahnya dia fokus Amsal pun enggak. Dia gak ngerti apa-apa. Harusnya tuh gitu. Pertanyaannya tuh jangan di mana Yesus mengakui Tuhan sembahlah aku. Tanyanya kayak gua tadi. Biar lu kelihatan smart, bukan kelihatan blow on. Kalau pertanyaan lu cuman kayak gitu aja. Kurban tai apa itu? Cuman itu kalian 3 tahun berturut-turut pertanyaan kalian. Itu aja. Nora, ketemu si Nora, pertanyaannya itu. Ketemu si Juma, ketemu si ini, pertanyaannya itu. Satu orang dari satu pertanyaan 80 orang nanya yang sama. Goblok. Norak banget loh. Cari pertanyaan yang sulit. Kenapa Yesus mendirikan gereja, Kak? Itu pertanyaan. Itu baru namanya pertanyaan. Kenapa, Kak, Ayub dicobai tetapi dia tetap setia kepada Allah? Itu pertanyaan. Jangan pertanyaan, di mana Yesus mengaku Tuhan sembahlah aku? Pertanyaan kalian tuh norak-norak semua. Gak jelas. Iya, delay karena itu. Tadi sempet ini. Coba gue naikin dulu ini. Ini masih delay nggak? Ini masih delay. Aman. Kak, kenapa Nabi Daniel menubuatkan dia memiliki penglihatan bahwa ada anak manusia datang dalam awan-awan, Kak? Itu pertanyaan. Delay lagi. Aman. Ada. Nah itu. Kak, kenapa Rasul Paulus itu dia diutus kepada umat yang tidak bersunat, Kak? Itu pertanyaan. Kak, kenapa, Kak? Tuhan itu harus mengkuduskan hari Sabat, Kak? Itu pertanyaan. Kak, kenapa, Kak? Tuhan itu nyuruh Abraham menyunatkan anaknya atau keturunannya 8 hari, Kak? Itu pertanyaan. Kak, untuk apa Nuh membangun bahtera, Kak?
apa maksud dan tujuan Tuhan? Itu pertanyaan. Kak, kenapa Kak? Allah itu menciptakan manusia menurut gambarnya. Itu pertanyaan. Lu pertanyaannya dari tahun ke tahun, di mana Yesus mengaku Tuhan? Sembahlah aku. Dari mulai zaman Ahmad Dedat sampai jadi Pertalite. Itu aja pertanyaan lo. Pertanyaan lo gak berguna, gak berkualitas. Nah itu baru kasih tahu, catat sana sama si Riva. Itu pertanyaan. Ini pertanyaannya, di mana Yesus mengaku Tuhan? Sembahlah aku. Apakah Paulus itu adalah rasul? Siapa nama Bapak Paulus? Apa hubungannya ajaran keselamatan dengan bapaknya si Paulus? Blow on. Tolol banget loh. Pertanyaan kalian, kadang-kadang gue mau lawak gitu loh. Tiap hari gue harus ngejelasin Tritunggal karena pertanyaan kalian gak jauh-jauh dari itu aja. Serius, dan begitu banyak pertanyaan. Dari satu kitab itu ada ribuan pertanyaan yang bisa kita pertanyakan. Kak, kenapa Musa menubuatkan ada penyaliban di dalam kitab Ulangan? Siapa tadi yang aku udah tahu, udah baca, udah belajar Alkitab? Tahu nggak dia ada kitab Ulangan? Itu. Kak, kenapa sih Yesus itu harus dilahirkan? Itu pertanyaan. Bursik. Makanya gue bilang, gue aja sama Romo tiap ketemu gue cecer minimal 5 pertanyaan sepanjang minggu, karena gue mau tahu. Lu nanyain cuma, di mana Yesus berkata akulah Tuhan, sembahlah aku. Ih, norak, kampung. Nih, pertanyaan. Kakak kenapa sembunyi setelah jadi tersangka? Di mana? Mana suratnya gue tersangka? Mana suratnya gue tersangka? Mana blow on? Itu kan suratnya kalau gue tersangka. Mana? Goblok. Kok kabur? Liburan. Orang miskin. Lu gak tahu ini high season? Makanya lu jangan dalam tempurung aja, kagak pernah liburan. Blow on. Makanya tabung itu duit, jangan beli seblak mulu, jadinya goblok makan micin. Mana suratnya? Tulul kamu. Songong. Makanya gue bilang, minimal kalian tuh ngetik pun gak kelihatan goblok. Paham? Gak usah nanya kitab gue, kalau gak mau gue mirroring. Paham lo? Emang di sana kagak ada banjir, Kak? Nggak ada. Cuma di kampung kau yang banjir. Ngaku di luar negeri. Nggak taunya di Indonesia. Buktiin kalau gue di Indonesia. Buktiin dong. Mana? Buktiin. Cepet dong.
Libur dibilang tersangka, inilah si gila ini memang. Otak kok separuh semua. Ceweknya otaknya separuh, lakinya otaknya seperapat. Tol. Cai, bajai, bagudung tano. Si Ed hilang ya. Hilang dari peredaran. Tuhan, dingin kali di sini. Gak ada ayam. Takut dia dijambak. Nih kan, bener kan? Tuhan adalah manusia, Aska ini Tuhan. Tidurlah, besok ajal menjemputmu. Dari mana lu tahu ajal gua besok kalau lu nggak Tuhan? Ngaku Tuhan dong lu, Aska. Artinya bener, Tuhan adalah manusia. Lu manusia nggak, Aska? Dari mana lu tahu besok ajal gua menjemput? Lu sudah menista Tuhan lo. Lu Tuhan, karena lu tahu ajal gue besok. Lu Tuhan kan? Kalah Tuhan lo, karena lu Tuhan. Ada berapa Tuhan di dunia ini? Lu salah satunya. Tuhan adalah manusia, karena Aska tahu besok ajal ngejemput gua. Dungu. Rasakan. Lu jangan coba-coba. Jangan coba nguji otak gua, udah gue bilang. Nggak nyampe level IQ lu sama gue. Situ Tuhan. Situ Tuhan atau iblis? Gak salah kan? Tuhan adalah manusia. Jangan ngasih pertanyaan sama gue, kecuali Kak, cacing bisa cacingan gak Kak? Itu gak bisa gue jawab. Kalau yang kayak begini gue tahu. Manusia bukan paranormal kakak. Gue gak nanya paranormal di sini. Gak ada yang ngomongin paranormal di sini. Mukidi. Anda lucu, ketawa dong. Di mana-mana secara logika kalau ada yang lucu ketawa. Kenapa lu kagak ketawa, Bambang? Inilah contoh kebanyakan makan babi pintar kan? Gimana? Lu gak pernah makan babi? Gue mau lihat typingan lu kayak apa. Kayak anak TK. Sekali lagi lu gue lempar. Gue kagak usah typing lu. Gak usah nanya lagi begitu. Awas biji merambat. Aduh. Kagak ada yang mau naik nih. Tunggu. Milikilah dewasa iman. Seperti apa dewasa iman, Kak? Naik. Gimana dewasa iman, Kak? Gimana caranya dewasa iman? Saya mau tahu.
Apa sih yang dimaksud dengan dewasa iman? Coba Kak Yunita naik ke atas, apa itu dewasa iman? Naik, ajarin kami dewasa iman itu seperti apa. Seperti apa dewasa iman? Gimana Kak? Dewasa iman itu maksudnya gimana sih? Iman udah dewasa. Dewasa iman moralitas. Seperti apa moral? Tunjukkan sama saya moral. Gimana? Anda mau bicara moral sama saya? Apa itu moral? Nih kan? Yang tadi ngomongin moral kan? Kita naikin. Silakan. Malam Kak Agatha. Selamat malam. Selamat malam. Islam atau Kakak Kristen? Agatha. Saya Katolik. Gimana? Saya Tuhan yang Yesus. namanya Saya Oke. Tuhan Yesus. Saya Tuhan Apa? Yesus. Saya Tuhan Yesus Kristus. Saya Tuhan Yesus Kristus. Saya di Labuan Bajo NTT. Anda Tuhan Kristus? Tuhan Tuhan Yesus Kristus? Yesus. Ya, Anda Tuhan siapa? Yesus Kristus. Anda Saya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Saya di Labuan Bajo NTT. Anda Tuhan? Ya, saya Tuhan. Kira-kira kapan saya mati, Pak? Yang mati itu, yang menentukan kamu mati itu kamu sendiri. Mau kapan? Bukan Tuhan yang menentukan kamu mati, tapi Tuhan bisa membuat kamu mati. Kalau setan bisa buat saya mati nggak, Pak? Bisa, kalau kamu ikut setan. Berarti setan adalah Tuhan dong? Bukan. Oh, tadi kata Tuhan Anda, tetap Tuhan. Tuhan bisa membuat... Tuhan tetap Tuhan. Saya Tuhan Yesus. Saya bukan hanya Tuhan saja, tapi Tuhan Yesus Kristus. Saya di Tunggu, Labuan Bajo, Anda NTT, Katolik? Indonesia. Tunggu, Anda Agama Katolik? saya, KTP saya Katolik, KTP manusia saya Katolik. KTP ketuhananmu? Roh Kudus, KTP ketuhananku, Roh Kudus, Roh Kudus. Tuhan. Kamu di mana? Kamu posisimu di mana? Di Turki apa di mana? Harus jujur loh, harus jujur. Posisi di mana? Saya tidak mau kasih tahu. Jangan takut, jangan takut. Saya sudah datang sejak dulu. Sejak kapan? Sejak 1945? 2010, sejak 2010, 1985. Oke, Sejak sekarang saya tanya. 2010. Bentar. Kira-kira Ya. Tuhan itu membunuh nggak? Tuhan bisa membunuh. Saya nggak tanya itu. Kira-kira Tuhan membunuh nggak? Tuhan pernah membunuh juga. Di mana? Membunuh. Tuhan pernah membunuh ya lewat makanan ya. Yang dimakan itu kan kita lewat makanan kan kita membunuh gitu. Oh my God. Manusia. Pak, sejak kapan? Agatha, Sebentar. Agatha. Sejak kapan Bapak jadi Katolik, Pak? Saya Katolik sejak dibaptis Kapan? tahun 1985. Umur saya sekarang 39 tahun. Dari kecil Anda udah Katolik? Iya. Anda di paroki mana, Pak? Saya tidak ke gereja lagi selama kurang lebih 14 tahun. Enggak, saya Karena tanya saya waktu muak. Anda jadi Katolik, Anda di paroki mana? Parokinya tidak perlu. Yang pentingnya sekarangnya kita masih hidup. Kok nggak perlu? Saya sudah datang. Jujur, Anda harus jujur. Jangan khawatir, saya sudah datang.
Jujur saja, paroki mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu jujur dulu. Kamu Ya kamu posisimu di jujur dulu, mana? di paroki mana? Saya sudah Saya datang. bukan paroki. Saya di Labuan Bajo NTT. Pertanyaan mengenai paroki itu tidak begitu penting. Saya Bagi di saya Labuan penting. Bajo NTT Indonesia. Kamu di mana? Bagi Kamu tidak saya jujur. penting. Kamu belum jujur. Kamu belum jujur. Bukan jujur hanya di hati, tapi di mulut juga jujur. Saya Kamu tidak mau kasih tahu, itu jujur. Kamu masih takut, masih bimbang. Dalam hati saya tidak mau kasih tahu. Dalam mulut saya pun saya tidak mau kasih tahu. Itu kejujuran, goblok. Anda sejak kapan jadi Tuhan? Aduh, kelakuan umat Katolik makin hari makin meresahkan ya. Gimana? Bang, ada rencana mau masuk Islam nggak, Bang? Bang, daripada Anda bikin malu Katolik, mending masuk Islam aja, Bang. Aduh Tuhan, ya Allah. Anda Tuhan kok nggak bisa berkata-kata sih, saya mute. Pak, dibuka mute-nya, Pak. Masa Tuhan kagak tahu buka mute? Aduh Tuhan, ya Allah, tabahkanlah hati Umul ya Allah. Pak. Astaga Tuhan. Ada orang Mukidi. Udah lah ya teman-teman ya. Setidaknya ada hiburan 5 menit terakhir. Tritunggal Maha Kudus memberkati. Salam semuanya. Iya, teman-teman, sungguh sangat luar biasa. Tentunya saya pribadi sangat diberkati dengan penyampaian Agatha. Dan memang ini adalah ungkapan hati daripada Agatha yang melihat orang-orang ini mental cemen ya, cemen sekali. Dikatakan hebat mayoritas tetapi cemen ya, dikit-dikit lapor. Nah ini tentunya juga memang pemerintah yang baru ini harus tegas. Kalau memang dia adalah pemerintah yang adil, dia harus tegas. Karena baru awal saja seperti tahun ini sudah ada yang namanya pelarangan ibadah Natal. Ya, sudah ada dan setiap tahun itu ada, siapapun presidennya tetap ada. Nah kali ini juga kita akan lihat dari pemerintah yang sekarang ini. Jadi penyampaian Agatha itu sangat-sangat betul dan puji Tuhan melalui Murtadin Agatha ini kita mengerti banyak hal. Segala rahasia yang dirahasiakan akhirnya kita mengerti. Karena agama lain itu tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi orang awam tidak pasti atau mereka tidak akan mengerti. Mereka akan paham ketika ada orang-orang yang berjumpa dengan Yesus yang mengerti bahasa tersebut, lalu kemudian menjelaskan segala kekurangan, segala yang tersembunyi atau disembunyikan. Salah satunya yang mengatakan bahwa Injil dipalsukan, Yesus tidak mati. Ya, kalau memang Injil dipalsukan, mana aslinya? Dia menuduhkan sesuatu tetapi tidak ada bukti. Masa kitab kalah sama hukum
undang-undang ya, kalah sama undang-undang. Kalau undang-undang namanya misalnya orang membuat kriminal, membuat korupsi dan sebagainya, harus ada buktinya. Kalau tidak ada bukti, maka saudara tidak bisa dihukum. Jadi harus dihukum berdasarkan bukti. Nah, ini menuduh Injil itu palsu, tetapi tidak bisa menunjukkan aslinya, kan aneh. Ya, jadi jangan ikut agama yang aneh. Ya, ikuti yang pasti. Sedangkan kalau kita lihat Injil, Alkitab itu asli. Terjemahannya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman supaya mudah dipahami oleh manusia, ya, mudah dipahami. Jadi bukan berarti direvisi dan sebagainya. Yang direvisi adalah perkembangan bahasa. Ya, karena kalau bahasa lama misalnya menghamiri, itu anak-anak zaman sekarang tidak mengerti apa itu maksudnya. Ya, padahal menghamiri itu sama dengan sesuatu yang tercampur, terkontaminasi lah, seperti itu kira-kira. Jadi penjelasan yang sungguh sangat luar biasa. Jadi kita doakan para murtadin untuk menjadi berkat, untuk menyuarakan kebenaran dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan penuh hikmat. Ya, jadi jangan cemen lah ya bagi teman-teman yang beragama lain. Ya, tidak semua memang, hanya oknum-oknum tertentu yang cemen sekali. Ya, membela sesuatu tanpa pemahaman, tanpa menyadari bahwa manusia ini terbatas. Manusia tidak perlu membela Tuhan. Kita inilah yang perlu membela Tuhan. Kalau kita membela pencipta, apa artinya? Berarti dia tidak berkuasa. Kita ini diciptakan, artinya kita ini yang dibela. Ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, jika ada komentar dari teman-teman, silahkan berkomentar di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya banyak orang yang lihat, banyak orang yang dengarkan. Ya, sama-sama kita menyebarkan kebenaran untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan yang lapar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.